بسم الله الرحمن الرحيم. Syaitan tidak mungkin dan tidak senang melihat kita sering membaca Al-Quran. Kalau orang dulu susah baca Al-Quran wajar, karena susah menemukan Quran. Zaman sahabat cari kulit unta untuk tuliskan ayat yang Allah turunkan. Ada potongan ayat di Sayyidina Utsman, ada potongan ayat di Sayyidina Abu Bakar, ada potongan ayat di sana sini. Coba kumpulkan, susah. Makanya semuanya larinya kepada sahabat yang begitu datangnya wahyu, mereka langsung mendengar dari Rasul, langsung bisa hafal. Seperti Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Zaid bin Thabit radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an, Uthman bin Affan. Jadi mereka datangin para penghafal Quran. Dah ada mushaf, dah ada Quran, dah ada HP bisa download Al-Quran 30 juz. Gimana? Tapi mereka tidak pernah tinggalkan Al-Quran. Bahkan ada di antara sahabat yang setiap malam tahajudnya khatam 30 juz dalam satu tahajud. Cuba bayangkan, kira-kira alasan kita apa? Quran sudah di mana-mana, dalam segala terjemahan, warna-warni, tajwid, semua ada. Yang bagus, yang besar. Maaf, mata saya. Ada yang besar, ada segede meja ini, ada. Susah menemukan, alhamdulillah HP bisa sekarang isinya 30 juz, bisa dibawa kemana-mana, tak usah pusing mencari Al-Quran. Semua kemudahan, semestinya kita mampu mengalahkan sahabat Rasul, karena kita semua fasilitas ada. Apa yang kita mau bilang sama Allah? Ada seorang, mungkin Bapak Ibu pernah nonton di acara Hafiz Indonesia, namanya Kaila, buta. Dia setiap hari, saya tanya, kamu berapa murajaah bacaan Quran setiap hari? 5 sampai 7 juz. Buta, 5 sampai 7 juz. Saya kaget, tak panyakan, kan kasihan kamu. Dan kebetulan kamu sudah punya uzur, kamu dah baca Al-Quran sama sekali, ana yakin Allah maafkan. Buta, dah bisa. Tahu enggak jawabannya apa? Saya malu sama Allah menjadikan buta saya alasan tidak baca Quran. Ini anak usia 7 tahun, malu sama Allah menjadikan buta, padahal ini ujian. Butanya dari Allah, bukan dari dirinya. Tapi dia malu menjadikan buta itu alasan tidak baca Quran. Pertanyaan saya, alasan antum apa? Apa alasan? Sibuk, belum ada waktu. Ya, saya maklum, belum ada waktu. Memang dunia ini bikin stres, makanya tidak ada waktu. Saya nasihatkan mulai hari ini, jangan kasih Al-Quran sisa waktumu. Dalam istilah, kalau ada sisa waktu, insya Allah saya baca Quran. Kalau itu niatnya, dah bakalan. Tapi tolong utamakan Al-Quran dalam sehari-harimu. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Jangan tunggu sisa waktu. Wallahi Al-Quran keberkahannya luar biasa. Kesumbuhan, petunjuk, keberkahannya, menjaminkan ke surga, selamat siksa neraka, selamat dari siksa kubur. Banyak anugerah. Sayang, kadang-kadang kalau kita mendengar ada seorang da'i atau seorang ustaz, materi-materi bukunya bagus, isinya bagus, kita kejar. Di mana buku itu jual? Kita cari informasi, di mana buku itu jual? Ini tulisan manusia, kita kagumi, kita banggakan, kita suka dan kita ikuti, bahkan kita kejar di mana-mana. Al-Quran kalamullah. Masa kalam manusia lebih mulia di hati kita daripada kalamullah? Silahkan, boleh kagumi apa penyampaian ustaz, da'i,
tapi jangan melebihi apa kata Allah. Jangan kita terharu ketika mendengar seorang berceramah, tapi berkali-kali kita simak ayat suci Al-Quran tidak pernah meneteskan air mata, seperti mendengar surat kabar atau koran. Masalah. Oh, ternyata ucapan manusia lebih menyentuh hati. Padahal kata Allah, kalau Al-Quran diturunkan di atas gunung bisa hancur jadi tanah basir. Kembali lagi, jangan lewat satu hari belum baca Quran. Tidak bisa baca, masih bisa simak, dengar, setelkan murattal dari HP-mu. Manfaatkan kondisi macet di Jakarta. Manfaatkan, lagi naik motor, taruh apa ruginya? Ruginya apa? Simpan handsfree di telinga, ya sambil bawa motor. Dengarin ayat suci Al-Quran. Nikmat, berkah, dalam lindungan Allah, disertai malaikat. Apa ruginya? 1 jam di dalam perjalanan, tidak ada rugi. Terhitung memang umur kita, tapi sudah diisi mendengar Al-Quran. Juga banyak waktu. Nikmat. Kalau saya merasa kesibukan mengganggu sampai tidak ada luang waktu cukup untuk saya bisa baca tilawah di rumah, saya menikmati di jalan. Apalagi kalau mau pergi ke acara, apalagi kalau keluar kota, berjalan lumayan jauh, nikmat. Ya Allah, mudah-mudahan macet terus. Nikmat. Macet ini menjadi nikmat. Dah fikir macetnya karena lagi melihat Al-Quran. Beda sama orang, hanya sepanjang berjalan cat HP, HP. Merasa bosan. Sudah semua cat sudah dilewati. Semua SMS sudah dibalas, semua pesan-pesan sudah dibaca. Akhirnya bosan. Macet mulu ini Jakarta. Nanti temannya di sebelah, kalau bukan macet, bukan Jakarta loh. Itu habis waktu, sia-sia. Padahal Al-Quran ini kita baca tidak mesti dalam keadaan wudu. Apalagi kita dalam perjalanan, kita naik motor atau naik mobil, kita bisa dengan handphone kita, HP kita. Ada orang terus, gimana saya membawa Al-Quran terus saya tidak berwudu? Kan kamu menyentuh HP, bukan menyentuh Al-Quran. Bersentuhan dengan HP. Jadi saya harap, sekali lagi mohon dengan sangat, kalau boleh terima permohonan saya, tolong tinggikan perhatianmu kepada Al-Quran. Ingin berkah rezeki, berkah umur, sihat wal afiat, bahagia selamat dunia akhirat, tolong perhatikan Al-Quran. Semakin banyak perhatian kamu kepada Al-Quran, semakin banyak perhatian Allah kepadamu. Terserah kamu milih. Mau dapat perhatian dari Allah cuma 1 jam, ya udah 1 jam aja baca Quran. Mau perhatian dari Allah selalu, udah selalu bersama Al-Quran. Karena ini Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, bukan diciptakan, diturunkan. Kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Masa kita tidak tertarik? Cukup karena ini kalamullah, itu sudah cukup membuat kita tertarik. Masa kalam manusia lebih kita tertarik daripada kalamullah? Belum apalagi dijanjikan setiap satu huruf 10 kebaikan. Kira-kira siap? Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Habis bangun, sebelum beraktivitas baca. Baca apa? Bebas. Boleh tak saya baca sampai khatam tapi saya tak faham isinya? Boleh. Tetap dapat pahala setiap satu huruf sebelum. Baca sampai mempelajari isi maknanya, memahami maknanya, lebih besar lagi pahalanya. Membaca, memahami, menhayati lagi, lebih besar lagi pahalanya. Membaca, memahami, menhayati, menamalkan, lebih besar lagi. Kalau tidak bisa meraih semua pahala itu, ya paling minimal pahala bacaan. Kalau saya tidak dapat meraih pahala menhayati, pahala memahami, pahala menamalkan,
Apalagi saya orang awam, tidak begitu mengerti apa yang semestinya saya amalkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amalkan sesuai kemampuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.